Hadirin sekalian, perkenalkan kami dari SGDB 10 akan presentasikan student project kami mengenai tata laksana emergency stroke iskemik akut dengan anggota SGDB 10 pada slide selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nathan Alvaro Monica dengan 3 rejim terakhir 077. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari SP yang kami buat. Jadi stroke merupakan penyebab kematian dan juga disabilitas global dengan kasus yang terus meningkat terutama pada negara berkembang termasuk Indonesia. Stroke iskemik akibat penyumbatan aliran darah menyumbang 65% dari total kasus. Data Riskesdas menunjukkan prevalensi stroke di Indonesia mencapai 10,9 per 1 juta penduduk, dengan angka tertinggi pada Kalimantan Barat dan terendah di Papua. Penanganan berfokus pada pemulihan aliran darah ke jaringan penumbra untuk mencegah komplikasi seperti emboli paru dan edema cerebral sangat penting. Tanpa penanganan cepat, angka kematian mencapai 8% dalam 1 bulan dan 25% dalam 2 tahun, menekankan pentingnya intervensi segera. Selanjutnya untuk rumusan masalah pada SP kami, apa itu stroke iskemik akut, apa diagnosis dan pemeriksaan penunjang awal stroke iskemik akut, apa tujuan tata laksana emergensi stroke iskemik akut, apa manajemen emergensi pre-hospital stroke iskemik akut, apa manajemen emergensi in hospital atau departemen emergensi stroke iskemik akut, dan terakhir apa manajemen stroke iskemik akut di ruang ICU. Untuk tujuannya, yang pertama ada mengetahui definisi dari stroke iskemik akut, mengetahui diagnosis dan pemeriksaan penunjang awal stroke iskemik akut. Yang ketiga, mengetahui tujuan tata laksana emergensinya. Yang keempat, mengetahui manajemen emergensi pre-hospital stroke iskemik akut. Dan yang kelima, mengetahui manajemen emergensi in-hospital atau departemen emergensi stroke iskemik akut. Dan yang terakhir, mengetahui manajemen stroke iskemik akut di ruang ICU. Untuk manfaat dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis dari SP kami adalah mengasah kemahiran dan wawasan penulis dalam menyusun karya tulisan, dan juga memperluas wawasan penulis dan pembaca mengenai tata laksana emergensi stroke iskemik akut. Untuk manfaat praktis yaitu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan untuk tata laksana emergensi dalam stroke iskemik akut dan untuk pengambilan keputusan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Perkenalkan, saya Niputudah Urmila dengan 3 digit nomor 201. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi dari stroke iskemik akut. Yang kita awali dari stroke dulu. Menurut WHO, stroke adalah suatu kondisi klinis yang mencakup gejala klinis yang berkembang dengan cepat dari gangguan fungsi otak yang berlangsung lebih dari 24 jam atau menyebabkan kematian tanpa penyebab yang jelas. Terdapat 3 jenis dari stroke yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu stroke iskemik, stroke hemorrhagic, dan perdarahan subarachnoid. Stroke iskemik akut ini terjadi saat adanya gangguan neurologis mendadak pada satu area arteri cerebral akibat berkurangnya aliran darah dan pengiriman oksigen ke jaringan otak yang menyebabkan iskemia otak. Sekian dari definisi stroke iskemik akut, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Krisnanti Dwi Raharja dengan 3 digit NIM terakhir 014. Di sini saya akan melanjutkan terkait dengan diagnosis dari stroke iskemik akut, di mana untuk evaluasi awal itu berupa pemantauan dari airway, breathing, dan juga circulation, serta di sini ada tambahan berupa vital sign dan juga hipoglikemi, karena pasien hipoglikemi itu cenderung akan mengalami defisit neurologis juga, sehingga akan dilakukan pemeriksaan menggunakan fingerstick. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik, di mana ini berfokus pada tanda dan gejala akibat dari gangguan neurologis, misalnya ada kelemahan yang unilateral, kemudian ada gangguan sensoris, kelemahan wajah, dysarthria atau afasia. Kemudian perlu juga ditanyakan terkait dengan onset dari munculnya gejala tersebut, serta adanya faktor-faktor risiko timbulnya stroke iskemik seperti misalnya merokok, diabetes, gangguan jantung, ataupun faktor-faktor lainnya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan imaging, yang mana ini merupakan salah satu pemeriksaan untuk diagnosis, itu ada berupa CT scan, di mana kalau dari CT scan itu kita bisa melihat adanya perdarahan di intracerebral atau intracerebral hemorrhage, dan juga di sini adanya baku standarnya berupa
magnetic resonance imaging diffusion Waterman imaging atau MRI DWI yang dapat melihat daerah iskemia sebagai area hiperintens. Nah, kemudian untuk sistem scoring dari stroke iskemik ini bisa bertujuan untuk menentukan prognosis dan juga derajat ringan beratnya. Dibagi menjadi 3, yaitu ringan dengan skor kurang dari 8, sedang 9-15, dan juga berat lebih dari 16. Mungkin sekian presentasi dari saya bisa dilanjutkan dan terima kasih. Perkenalkan, saya Natasha Pramati Putri dengan 3 digit NIM terakhir 111. Saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang awal stroke iskemik akut. Yang pertama itu ada CT scan non kontras. CT scan ini lebih baik dilakukan dalam waktu 25 menit setelah gejala muncul untuk menyingkirkan kemungkinan perdarahan intrakranial, dan juga diagnosis 2/3 kasus stroke akut itu bisa ditegakkan dengan CT scan non kontras. Selanjutnya ada MRI, itu dapat digunakan sebagai pengganti CT scan bila tersedia, dan juga sebaiknya dilakukan pemeriksaan dalam waktu 25 menit setelah pasien datang ke rumah sakit. Dan MRI ini berguna untuk mengevaluasi area otak yang mengalami kerusakan dan menyingkirkan adanya perdarahan intrakranial. Selanjutnya ada CT angiografi atau MR angiografi. Pemeriksaan ini bisa dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya tromboemboli dan juga pemeriksaan yang dilakukan sebelum trombektomi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai sumbatan yang terjadi pada pembuluh darah besar dan juga stenosis arteri karotis. Kedua pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan dalam waktu 24 jam setelah pasien datang ke rumah sakit. Selanjutnya ada pemeriksaan transkranial Doppler ultrasonografi, lalu ada carotid Doppler ultrasonografi, dan juga ada computed tomography perfusion, ada magnetic resonance imaging perfusion, dan juga ada konvensional angiografi. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dina Ria dengan 3 digit NIM terakhir 055, izin untuk menjelaskan tentang tujuan tata laksana stroke iskemik akut. Yang pertama adalah dilakukannya reperfusi dini untuk memperbaiki aliran darah atau rekanalisasi pada daerah otak yang iskemik dan belum infark, dengan tujuan jangka panjang untuk menurunkan tingkat kecacatan dan kematian sel akibat stroke. Yang kedua ada neuroproteksi, di mana melibatkan penggunaan obat untuk mengurangi kerusakan sel akibat sumbatan aliran darah dengan tujuan menyelamatkan jaringan iskemik dan mencegah lesi untuk meluas. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh... Perkenalkan, nama saya Neta dengan NIM 112. Saya izin untuk melanjutkan ke bagian tujuan tata laksana. Jadi, stroke iskemik akut itu harus ditangani salah satunya dengan rehabilitasi dini yang penting untuk memaksimalkan pemulihan fungsional pada penyakit ini dan meminimalkan kecacatan jangka panjang. Rehabilitasi dini diyakini dapat meningkatkan fase pemulihan dinamis setelah stroke dan membantu pasien mengembangkan mekanisme kompensasi untuk disabilitas yang masih tersisa. Tujuan lainnya adalah pada tata laksana ini adalah untuk mencegah stroke berulang dengan pencegahan sekunder, di mana dengan penggunaan terapi antiplatelet seperti aspirin dan juga clopidogrel bisa menurunkan resiko stroke berulang tanpa adanya tanda perdarahan. Selanjutnya adalah terapi antikoagulan yang bisa digunakan untuk pencegahan sekunder pada stroke ini, meliputi warfarin dan juga direct oral antikoagulan atau DOAC. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Jenderska Pramesti dengan 3 digit NIM terakhir 208. Dari sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pre-hospital pada stroke iskemik akut, di mana asesmen pre-hospital pada stroke iskemik akut dimulai dengan memastikan keamanan lokasi dan juga melakukan pemeriksaan airway, breathing, and circulation, dan pasien diberikan oksigen jika saturasi oksigen pasien kurang dari 94%, dan diperiksa tanda vital dan glukosa darah untuk menyingkirkan kondisi lain seperti hipoglikemi. Petugas harus menanyakan waktu terakhir pasien dalam kondisi normal atau last non-well dan melakukan screening stroke menggunakan skala FAST, face dropping, arm weakness, speech difficulty, and time to call emergency. Selama transportasi, pasien diposisikan setengah duduk dan dipasangkan infus dan tanda vital selalu dimonitor, dan memberikan pre-notification ke rumah sakit untuk mempercepat penanganan dan juga mengurangi kecacatan dari pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Ernesti dengan 3 jam terakhir 155. Di sini saya akan menjelaskan manajemen emergency pre-hospital stroke iskemik akut pada prinsip stabilisasinya. Untuk prinsip stabilisasi kasus ini, yang penting adalah time is brain, di mana kita berpacu dalam waktu yang karena setiap menit keterlambatan dapat menyebabkan kerusakan sekitar 1,9 juta neuron, 14 miliar sinaps, dan 12 km sabut mielin, terutama pada stroke akibat oklusi pembuluh darah besar.
Oleh karena itu, deteksi dini dan intervensi cepat sangat dibutuhkan. Yang pertama kali dilakukan adalah stabilisasi kondisi pasien dengan menggunakan ABC atau airway, breathing, dan juga circulation. Kemudian dilakukan pemeriksaan neurologis cepat menggunakan metode FAST, yaitu face, arm, speech, dan time untuk mengidentifikasi adanya defisit neurologis vokal. Ini juga sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian juga penilaian awalnya perlu mencakup waktu onset gejala, kemudian stroke mimik, rencana penanganan lanjutan, serta tujuan perawatan. Pemeriksaan tambahan juga bisa dilakukan seperti tekanan darah, frekuensi dan juga irama jantung, suhu tubuh, saturasi oksigen, glukosa darah, dan aktivitas kejang juga perlu dilakukan secepatnya guna menunjang penegakan diagnosis dan menentukan langkah berikutnya. Saya Stefanus Darnim 39, saya lanjutkan dengan Management in Hospital, Neuroimaging, dan NIHSS Assessment. Neuroimaging pada stroke ini bertujuan ada dua hal, pada parenchyma dan juga pada blood vessel. Kalau pada parenchyma kita bicara bagaimana cara mengeksklusi penyakit-penyakit yang mirip dengan stroke iskemik. Jadi di sini modalitas gold standardnya adalah MRI, khususnya dengan diffuse weighted imaging atau DWI, tetapi yang sering dipilih menurut jurnal adalah computed tomography atau CT karena pertimbangan biaya dan juga kecepatannya. Kemudian tujuannya di sini adalah mengeksklusi atau menentukan tiga hal, yaitu adalah core, penumbra, dan oligemia berdasarkan disebut sebagai regional cerebral blood flow atau RCBF. Kalau dia core ada di bawah 10 RCBF-nya per mililiter, itu kita tidak terapi. Jadi ini menentukan di terapi atau tidak kalau core sudah kehilangan fungsi secara permanen. Kalau penumbra, dia yang harus diterapi, direvaskularisasi. Kenapa? Karena kalau dia tidak diterapi, dia akan jatuh menjadi core. Dia kehilangan fungsi secara transien saat ini. Ketika diterapi, dia balik. Kalau oligemia, dia tidak kehilangan fungsi, jadi tidak diterapi pun dia tidak balik. Dia tidak turun menjadi core, tidak turun menjadi penumbra. Oke, selanjutnya di bagian blood vessel kita harus mengeksklusi LVO dengan CT angiografi. Untuk NIHSS ini adalah alat assessment ya untuk diagnosis. Dia mirip dengan Sriraj, tapi kalau dibandingkan dengan 3S Sriraj Core itu dia lebih efisien waktu. Kemudian ada dua tipe nih, NIHSS 8 dan 11. Bedanya cuman kalau di 11 dia lebih lama dibanding yang 8, tapi untuk efektivitasnya mirip. Kemudian dia bisa memproduksi outcome 90 hari ke depan ya jika dilakukan asesmen 24 jam dan 7 hari pasca stroke. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Iwan Tegar Rajaryawan dengan 3 digit tim terakhir 073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata laksana stroke iskemik akut in hospital, khususnya stabilisasi dan juga revaskularisasi. Yang pertama adalah stabilisasi, yang mana untuk tekanan darah pasien SIA cenderung meningkat akibat cerebral blood flow yang bergantung pada tekanan sistemik. Pemberian antihipertensi akan menyebabkan penurunan dari cerebral blood flow tersebut yang akan memperparah iskemik. Nah, terdapat indikasi spesifik pemberian antihipertensi pada pasien ini, seperti adanya hipertensi emergensi dan juga sebagai kandidat pemberian fibrinolitik. Kemudian untuk temperatur cenderung meningkat, dapat diberikan antipiratik yang juga bertindak sebagai antiplatelet seperti aspirin. Kemudian cegah kondisi hipoglikemia juga hiperglikemi. Lalu ada pemberian suplementasi oksigen apabila saturasi di bawah 94 dan pastikan patensi saluran napas. Kemudian untuk revaskularisasi, di sini dapat menggunakan RTPA atau alteplase dengan dosis 0,6 sampai 0,9 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimum 90 mg. Untuk 10% dari dosis total diberikan sebagai bolus inisial dalam 1 menit pertama, dan sisanya diberikan sebagai infus dalam 60 menit. Kemudian pastikan juga bahwa pasien memenuhi kriteria kandidat pemberian alteplase dan juga melakukan monitoring parameter saat pemberian RTPA. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sarah Putri Bungaran dengan 3 digit NIM akhir 078 yang akan menjelaskan mengenai manajemen pasien stroke iskemik akut di ruang ICU. Ini mencakup berbagai aspek penting untuk mencegah cedera otak sekunder dan menunggu pemulihan neurologis. Jadi untuk yang pertama adalah oksigenasi dan ventilasi. Jadi ini menjadi prioritas awal. Dan pemberian oksigen tambahan itu perlu apabila saturasi oksigen pasien itu kurang dari 94%. Dan penurunan kesadaran yang cepat itu bisa menyebabkan gangguan refleks protektif jalan nafas, sehingga kontrol jalan nafas definitif seperti intubasi itu seringkali dilakukan. Yang kedua adalah tekanan darah. Ini juga biasanya meningkat pada fase akut stroke sebagai bagian dari autoregulasi cerebral untuk menjaga perfusi di area iskemiknya. Nah, panduan AHA atau ASA itu merekomendasikan hipertensi permisif dengan target tekanan darah kurang dari sama dengan 220 per 120 mmHg selama 24 sampai 48 jam pertama, asalkan pasien tidak menjalani intervensi akut seperti IVTPA atau trombektomi endovaskular atau IPT.
Jika pasien menerima IT-TPA, tekanan darah itu harus diturunkan menjadi kurang dari sama dengan 185/110 mmHg sebelum pemberian dan kurang dari sama dengan 180/105 mmHg setelahnya. Kalau tekanan darah pasca IVT yang optimal itu tergantung pada tingkat rekanalisasinya dengan target lebih rendah pada pasien dengan keberhasilan rekanalisasi penuh. Selanjutnya adalah kontrol glukosa darah yang merupakan aspek penting juga. Jadi rentang glukosa yang dianjurkan adalah 140/180 mg per dl dengan pemantauan ketat. Mungkin sekian dari saya. Silakan lanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, saya Wildan, Nimaker 174, mohon izin melanjutkan untuk manajemen di ICU-nya. Selanjutnya bisa dilakukan kontrol cairan dan juga status volume. Jadi itu dipertahankan dalam kondisi euvolemia, jadi tidak boleh kondisi hipovolemia ataupun hipervolemi. Bisa digunakan larutan isotonik, itu adalah pilihan yang paling optimal ya. Itu bisa digunakan untuk NaCl 0,9% ataupun ringer lactate. Selanjutnya itu pengendalian demam dan juga tekanan intrakranial. Jadi itu dipertahankan untuk suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius. Bisa menggunakan antipiretik ataupun ini yang pendinginan di permukaan jika memang diperlukan. Kemudian pada kasus dengan area yang terdampak hemisfernya dia besar, kemudian ada juga edema secara masif, itu bisa dilakukan elevasi kepala 30 derajat, bisa diberikan sedasi dan juga osmoterapi, bisa menggunakan manitol ataupun hypertonic saline. Kemudian yang terakhir itu pencegahan untuk komplikasi yang sistemiknya. Jadi pada pasien seperti ini rentan mengalami komplikasi seperti VAP, ventilator associated pneumonia, ISK, DVT dan juga ulcus cubitus, sehingga bisa dipertimbangkan untuk tracheostomi dini, terutama pada pasien yang ini gagal winning ventilasi mekanik. Kemudian dia bisa diberikan profilaksis antikoagulan untuk DVT-nya dan juga IPC, pneumatic compression, dan juga ini dilakukan lab rutin untuk melakukan evaluasi kondisi dan koreksi dari gangguan metabolik, misalnya seperti hiperglikemia, hiponatremia ataupun ketidakseimbangan elektrolit lain. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Hagudaya dengan 3 digit NIM 093. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan student project kali ini. Penanganan stroke iskemik akut sangat bergantung pada deteksi dan juga diagnosis cepat, serta intervensi yang tepat, sehingga meminimalkan kerusakan otak dan juga meningkatkan hasil dari pasien. Diagnosis dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik neurologis, dan juga pemeriksaan penunjang seperti CT scan maupun MRI. Terapi utama adalah reperfusi dini dengan trombolisis intravena dalam 4,5 jam pertama sejak onset, stabilisasi kondisi, kontrol tekanan darah dan juga gula darah, serta pemantauan intensif pada ICU sangat penting untuk mencegah komplikasi. Rehabilitasi dini dan juga pencegahan sekunder juga diperlukan untuk memaksimalkan pemulihan dan juga mencegah stroke yang berulang. Saran berdasarkan hasil dari student project kali ini adalah masyarakat perlu diedukasi agar mengenali gejala stroke dan segera membawa pasien ke rumah sakit. Fasilitas kesehatan juga harus menerapkan protokol penanganan stroke secara konsisten, mempercepat proses diagnosis dan juga terapi, serta meningkatkan pelatihan tenaga medis. Penguatan sistem rujukan dan juga rehabilitasi juga penting untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien stroke. Terima kasih. Sekian pemaparan student project kami mengenai tata laksana emergensi stroke iskemik akut. Terima kasih.